warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini nanti kita belajar sama-sama mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik. Hari ini Ibu absen dulu ya. Anggi, Ada. Arman, Bella, Caca, Putri, Ada. Yoga. Ya, hari ini masuk semua ya. Masuk. Alhamdulillah. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu iman kepada hari akhir dan alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, tujuan dari materi ini adalah yang pertama, agar siswa itu mampu menjelaskan apa itu hari akhir. Yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Terus yang ketiga yaitu siswa dapat menyebutkan dalil-dalil yang menjelaskan hari akhir. Dan kemudian yang terakhir adalah hikmah yang dapat diambil dari hari akhir. Oke, di sini Ibu mau tanya nih sama kalian, hari akhir itu apa? Siapa yang bisa jawab? Nanti acungkan tangannya ya. Hari akhir itu apa? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Mbak Putri. Hari akhir itu hari berakhirnya kehidupan yang ada di dunia. Iya, bagus sekali. Ada temannya lagi yang mau jawab? Ada? Saya. Iya, apa? Hari akhir adalah hari musnahnya alam semesta. Oke, bagus sekali. Ya, memang benar ya, Nana, bahwa hari akhir itu merupakan hari di mana hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Jadi, kalau iman kepada hari akhir itu apa? Ayo, apa? Iman kepada hari akhir yaitu percaya bahwa kiamat itu ada, termasuk rukun iman yang kelima. Oke, iya. Iman kepada hari akhir itu adalah, kan iman itu percaya, mempercayai bahwa iman kepada hari akhir itu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia itu kan sifatnya hanya sementara. Lalu kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi dan kehidupan yang kekal. Nah, di sini Ibu mau tanya lagi nih, siapa yang tahu kapan datangnya hari kiamat? Ya, ada yang tahu ya? Sebagai manusia kita itu tidak pernah tahu kapan datangnya hari kiamat. Rasulullah saja tidak tahu. Yang tahu itu hanya Allah. Nah, misalnya kita kan pernah ya mendengar isu-isu yang beredar itu, katanya tanggal 12 bulan 12 2012 itu akan datang kiamat. Nyatanya kiamat apa enggak? Enggak. Lah, itu kita tidak boleh percaya karena itu adalah prediksi manusia. Dalam Quran surat At-Toha ayat 15 dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu telah memberikan ketetapan bahwa hari kiamat itu pasti datang, tapi Allah itu telah merahasiakannya kepada manusia. Tujuannya itu agar apa? Agar manusia itu dapat mempersiapkan diri dan manusia itu akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dia kerjakan. Meskipun Allah itu tidak pernah memberitahu ketetapannya atau kepastiannya hari kiamat itu kapan, tapi Allah telah memberikan ciri-ciri yang bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Di sini Ibu mau tanya lagi nih, kiamat sugro itu apa? Ya, siapa yang mau jawab? Saya. Oke. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah banyak bencana, misalnya gunung meletus, banyak pembunuhan, banyak kekerasan. Oke, ya. Memang benar bahwa kiamat sugro itu adalah kiamat kecil yang bisa ditandai dengan bencana, kekerasan, pembunuhan, dan seperti itu yang sering terjadi saat ini loh ya. Terus peperangan juga. Terus sekarang yang kedua yaitu hari apa ya? Kiamat kubro. Kiamat kubro apa? Kiamat kubra atau kiamat besar, ciri-cirinya yaitu turunnya Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat, alam semesta dan isinya hancur. Iya, berarti kebalikan dari kiamat syugro. Kiamat kubro itu kiamat yang besar, kiamat yang nanti terjadi ketika kehidupan di dunia itu akan berakhir. Setelah kiamat kubro itu terjadi, maka ada alam-alam gaib yang harus dilalui manusia. Apa aja itu? Yo.
Yang pertama yaitu yaumul. barzah, Ya, yaumul barzah itu apa? alam kubur, Iya, yang kedua adalah yaumul ba'ats, ya, yaumul ba'ats. hari pembangkitan, Iya, berarti itu dibangkitkannya manusia yang sudah meninggal itu dari alam kubur. Yang ketiga yaitu yaumul mahsyar, ya, yang bermasyar apa? hari berkumpulnya orang-orang di padang mahsyar. Iya, ketika itu orang-orang dikumpulkan untuk mendapatkan giliran. Karena Allah itu di sana akan memperlihatkan perbuatan kita selama di dunia. Nah, di situ ada prosesinya yang namanya hari perhitungan dan penimbangan amal-amal kita. Kalau perhitungan itu yang apa? Yaumul hisab, Ya, kalau penimbangan. Oke, iya. Nah, di situ kita tahu amal kebaikan atau amal keburukan yang lebih banyak. Nah, ketika itu juga maka akan diputuskan oleh Allah, kita itu akan ditempatkan di surga ataukah di neraka. Kalau di surga itu tempatnya orang-orang yang taat sama Allah, tapi kalau yang di neraka itu adalah tempatnya orang-orang yang dolim. Terus untuk melalui apa? Untuk menuju surga atau neraka itu ada jembatannya. Jembatannya adalah jembatan Sirat. Seperti itu. Nah, dalam Quran surat apa yang menjelaskan tentang hari akhir? Quran surat Al-Zalzalah, Iya, surat Al-Zalzalah. Ibu minggu kemarin sudah bilang ya, minimal satu bangku itu harus membawa Al-Quran. Sekarang coba dan tolong dibuka ya, itu dibaca Quran surat Al-Zalzalahnya. Nanti kita kupas sama-sama. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbara bi anna rabbaka awhala yawma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Di situ sudah dijelaskan dengan jelas ya tentang hari-hari akhir atau hari kiamat. Bagaimana itu saat kejadian. Jadi materi kita hari ini sudah selesai. Ada yang perlu ditanyakan? Iya, ada yang bertanya nggak? Kalau nggak ada, nanti akan ibu bagi kelompok untuk mengerjakan tugas diskusinya. Ya. Ada? Nggak ada ya? Oke, di sini ada 20 anak. Nanti akan ibu bagi setiap kelompok itu 4 anak. Jadi ada 5 kelompok. Dan tolong nanti diskusikan sama kelompok kalian itu tentang apa itu. Tolong ditulis ya. Coba diskusikan apa itu hari akhir. Terus kemudian jelaskan tentang alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Terus kemudian sebutkan dalil yang menjelaskan tentang hari akhir. Dan yang terakhir adalah hikmah kepada hari akhir. Oke, ibu kasih waktu 15 menit ya. Nanti setelah 15 menit ibu akan menunjuk kelompok kalian untuk memaparkan hasil diskusinya. Silahkan dikerjakan. Sudah habis ya, sudah 15 menit. Nah, sekarang ibu mau meminta kalian untuk salah satu perwakilan menjelaskan dan memaparkan hasil diskusinya. Tadi sistem kelompoknya menurut absen ya? Ya. Ya, menurut absen. Jadi sekarang kelompok 1, ya siapa perwakilannya? Ya, silahkan dijelaskan. Ya, bagus. Kelompok 2. Oke, ya, bagus. Kelompok 3. Saya. Ya, ini. Soal yang ke-1, apa itu hari akhir? Hari akhir adalah musnahnya alam semesta. Yang kedua, jelaskan tentang alam-alam gaib. Alam gaib yaitu yaumul barzah,
alam kubur, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul masyar, berkumpul di padang masyar, yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul mizan, hari pertimbangan. Nah, itu ya. Terus kemudian kelompok 4 siapa? Ya. Sekarang tolong sebutkan dalil yang menjelaskan. Oke. Kelompok 5, hikmahnya. Hikmah dari hari akhir, yang pertama yaitu menambah keimanan kita, yang kedua yaitu manusia menjadi takut berbuat keburukan, yang ketiga manusia menjadi takut mati, yang keempat semakin berhati-hati dalam berbuat sesuatu, dan yang kelima berusaha untuk menjadi hamba yang taat. Ya. Sekarang lu pengertian dari hari akhir itu apa? Hari akhir itu hari berakhirnya kehidupan yang ada di dunia. Iya. Kalian sudah paham semua ya ini ya, berkaitan tentang materi iman kepada hari akhir. Terlihat dari aktivitas kalian dalam berdiskusi juga sudah sangat bagus. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari ini bahwasanya iman kepada hari akhir itu adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa akan datangnya hari akhir. Hari akhir itu apa? Yaitu hari di mana hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Dan hari akhir itu merupakan rukun iman yang ke-5. Juga dijelaskan yaitu yang yaumul barzah, yaumul apa? Yaumul ba'ats, terus yaumul mahsyar, terus yaumul hisab dan yaumul mizan. Itu merupakan alam-alam gaib untuk prosesi menuju surga ataupun neraka. Terus kemudian dalilnya yang menjelaskan yaitu hari akhir apa? Quran surat Az-Zalzalah. Jadi dalam Quran Az-Zalzalah tadi ayat 7 sampai 8 itu dijelaskan ya. Itu bahwasanya may ya'misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang menjalankan amal kebaikan meskipun itu hanya seberat biji zarah, maka akan mendapatkan balasan. Dan sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, lah itu barang siapa yang menjalankan keburukan atau amal buruk, maka juga akan mendapatkan balasan juga ya. Terus kemudian hikmah dari hari akhir itu secara umum itu apa? Manusia akan menjadi takut akan kematian. Kan kita tujuannya itu hanya untuk mempersiapkan diri. Ibarat orang hidup di dunia itu hanyalah mampir minum, karena kehidupan yang kekal nanti adalah kehidupan akhirat. Terus yang kedua yaitu manusia akan menambah rasa keimanannya dan percaya bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Nah, seperti itu ya. Jadi secara umum kita itu dituntut untuk selalu berbuat kebaikan. Kita itu dituntut untuk menjadi orang yang berguna untuk mempersiapkan kehidupan kita. Misal kita kemah, kita juga butuh bekal. Misal kita kemah 3 hari, nah itu kita butuh makan, butuh pakaian, butuh uang jajan. Sama seperti kita untuk mempersiapkan kehidupan nanti, kita itu juga butuh bekal, yaitu amal kebaikan. Nah, pesan ibu di sini, kita sebagai manusia jangan hanya berleha-leha, jangan hanya berfoya-foya, karena kita itu tidak tahu kapan kita mati. Karena mati itu pasti dan hari akhir itu juga pasti. Untuk mempersiapkan diri seperti itu, kita wajib menjaga keimanan kita. Kita percaya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Jadi kita itu harus bertobat ya, jangan selalu berbuat keburukan. Nah, sekarang sudah selesai ya berarti materinya. Tolong kalian buka paket halaman 15. Nah, di situ ada soal, di kolom itu ada soal 5 ya. Itu dikerjakan. Terus kemudian yang bawah itu ada uji latih. Nah, uji latih itu ada 15 soal. Nah, itu kalian kerjakan juga. Nanti minggu depan kita koreksi sama-sama. Dan jangan lupa juga Ibu memberi tugas kalian untuk menghafalkan surat Az-Zalzalah karena tadi masih ada yang belum hafal. Nanti minggu depan kita realisasikan itu ya tugasnya. Oke, karena waktunya sudah habis, bisa Ibu akhiri ya materi atau pelajaran hari ini. Semoga senantiasa ilmu yang kita dapatkan barokah, bermanfaat, dan kalian sudah kelas 9 harus bersungguh-sungguh untuk lanjutkan ke jenjang selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum